Sobat Alam, keberadaan tambang emas di Kabupaten Bombana nampaknya hanya menjadi bisnis untuk keuntungan segelintir orang saja. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bombana, khususnya warga yang tinggal di sekitar areal pertambangan, mungkin belum menyadari bahwa sisa-sisa galian tambang dan kerusakan hutan yang ditinggalkan penambang pasca pengosongan yang dilakukan Pemda Sulawesi Tenggara bersama pemerintah setempat akan menjadi awal sebuah bencana yang akan menimpa mereka. Perbukitan yang dulunya ditumbuhi pepohonan dan rerumputan kini berubah menjadi satu hamparan tanah yang penuh dengan sisa-sisa galian tambang. Pohon-pohon yang ada di sekitar kali ditebang hingga mengakibatkan kondisi kali Tahi Ite dan beberapa anak kali lainnya mengering. Sementara makelar emas, calo kartu penambang kini menikmati keuntungan yang mereka dapatkan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terakhir pasca pengosongan areal pertambangan emas Bombana, berikut kita dengarkan liputan Rosnia Fikri yang dibacakan Iskandar Kasim dan mari bersahabat dengan alam. Sahabat alam, sudah lebih setahun ini aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Bombana berjalan. Ribuan warga yang datang dari berbagai penjuru berlomba untuk datang ke lokasi pertambangan emas untuk sekedar mencari peruntungan. Bahkan belakangan ini sudah ada sejumlah investor yang sudah mengantongi izin eksplorasi dan eksploitasi yang diberikan tanpa melalui kajian mendalam. Sehingga konflik dan persoalan sosial baru kini mulai bermunculan. Kalau Anda berkunjung ke lokasi pertambangan emas Bombana, pastilah akan menemukan satu hamparan perbukitan yang dipenuhi lubang dan gundukan tanah. Sisa dari hasil aktivitas penambangan emas yang dilakukan ribuan warga. Sementara pondokan-pondokan kecil yang digunakan para penambang sejak 1 tahun terakhir tinggal menyisakan puing-puing sisa dari pembakaran yang dilakukan petugas penertiban. Tiang pancang kayu dan bambu telah memberitahukan kepada kita bahwa daerah ini baru saja dikosongkan melalui aksi pembongkaran besar-besaran. Lokasi pertambangan emas di wilayah Sungai Tahi Ite dan sekitarnya kini sudah kosong tanpa ada sedikit pun aktivitas penambangan emas dari warga. Para penambang yang dulunya menetap sementara di daerah pertambangan kini sudah kembali ke kampung, dan kalaupun ada beberapa warga yang masih bertahan, posisi mereka sudah jauh dari pegunungan untuk menghindari aksi penertiban yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pengosongan aktivitas pertambangan emas ini terjadi akibat munculnya instruksi pemerintah Sulawesi Tenggara tentang pengosongan aktivitas pertambangan emas. Langkah ini ditempuh untuk melakukan pembenahan dan mencari solusi terbaik atas munculnya berbagai macam konflik kepentingan yang terjadi di lokasi pertambangan. Penertiban yang dilakukan ini bukanlah kali pertama, sebab sebelumnya pemerintah Kabupaten Bombana juga pernah melakukan penertiban yang sama di lokasi tambang. Hanya saja pada selang beberapa waktu, lokasi penambangan emas kembali disesaki para pendulang tradisional yang datang dari berbagai penjuru. Berikut penjelasan Bupati Bombana Atikur Rahman. Pertama, yang mau menambang itu harus wajib hukumnya merehabilitasi yang sudah berlobang dan ditutup. Semua lobang ditutup. Yang kedua, ketika menambang harus melakukan penambangan yang bernama sustainable development, berwawasan lingkungan. Nah, jangan menggali pindah. Itu firman kedua. Firman ketiga, wajib hukumnya mengakomodir tenaga masyarakat setempat yang sudah beratus-ratus tahun tinggal di situ. Aksi pengosongan areal pertambangan ini cukup menghabiskan anggaran pemerintah daerah. Bayangkan,
Untuk melakukan pengosongan di areal penambangan emas, pemerintah Bombana mengajukan permohonan bantuan dana sebesar 800 juta rupiah kepada Pemda Provinsi. Padahal selama kurun waktu 6 bulan pasca terbukanya tambang, pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mengumpulkan dana sekitar 3 miliar rupiah khusus untuk penertiban kartu dulang bagi warga. Secara umum, upaya pengosongan lokasi pertambangan emas telah membuat sejumlah warga kecewa. Karena selama ini, kehidupan mereka sangat tergantung dari besar kecilnya jumlah pendapatan mereka untuk mendulang emas. Apalagi ada beberapa warga pendulang belum mendapatkan hasil yang menguntungkan. Kondisi inilah yang memaksa sebagian warga untuk tetap mendulang pada waktu malam hari. Jadi tempat dulu SP6, jadi beda-beda gitu. Jadi nggak serempak. Terakhir kemarin yang ini yang di pasar. Oh itu, tapi sebelumnya memang sudah dikasih tahu harus Iya, ada edaran. Oh, surat edaran. Katanya tanggal 17 di surat edaran. 17 Juni. Jadi kita kan tenang-tenang gitu. Ya, mudah-mudahan dapat ongkos gitu buat pulang. Nyatanya tanggal 1 udah diusir. Ini penyisiran kedua lagi. Pembakar. Tapi ibu nggak dibakar gitu? Nggak dibakar, tapi sebelahnya itu. Karena seandainya nggak dibongkar kena juga. Masuk sini. Dulu saya pakai kartu beli. Berapa Pak? 1.200.000. 1.200.000. Masuk juga bayar di talang itu. Berapa? 30.000 dulu itu per orang. Itu kan saya belinya cuma pakai 1 bulan sudah diusir. Iya. Bisa masuk lagi gimana ceritanya? Bisa masuk lagi, tanya aman di sini. Tapi ya tetap bisa masuk sini ya pakai biaya lagi di jalan itu. Talang. Berapa bayarnya? 50.000 terakhir.